Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wiwiti Narsi. Saya mahasiswa semester 7 Prodi Administrasi Niaga di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Kepemimpinan dalam Organisasi Bisnis dalam rangka untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah kepemimpinan. Adapun poin-poin pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu peran kepemimpinan dalam organisasi bisnis, faktor-faktor kunci keberhasilan bagi pemimpin bisnis, gaya kepemimpinan dan dampaknya pada organisasi publik, kepemimpinan perempuan dalam bisnis dan masyarakat, usulan kebijakan sebagai pemimpin nasional. Baiklah, langsung saja kita akan langsung membahas poin pertama yaitu peran kepemimpinan dalam organisasi bisnis. Mendefinisikan kepemimpinan dalam bisnis. Untuk definisi kepemimpinan sendiri merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam rangka mempengaruhi, memotivasi serta mengarahkan anggota timnya untuk memberikan kinerjanya yang terbaik demi untuk tercapainya tujuan organisasi secara bersama-sama. Nah, sebagai seorang pemimpin perlu diingat juga, kita tidak hanya diharuskan untuk dipatuhi perintahnya, tapi diharuskan juga memberikan contoh serta pengarahan yang baik kepada timnya. Nah, dan sebagai seorang pemimpin pula, kita tidak hanya diharuskan memiliki kewenangan sebagai pemimpin, tapi juga diharuskan pula untuk mempunyai kemampuan yang layak disebut sebagai seorang pemimpin, sehingga kita layak disebut sebagai seorang pemimpin. Nah, salah satunya itu kemampuan memimpin. Pemimpin yang efektif memiliki kapasitas untuk memotivasi, mempengaruhi, dan membimbing anggota tim demi mencapai tujuan bersama. Sehingga pemimpin bertugas mengatur dan mengordinasikan sumber daya manusia agar tujuan berjalan sesuai rencana organisasi, target organisasi tercapai, serta setiap anggota tim memahami perannya. Oleh karena itu, tanpa kepemimpinan yang baik, organisasi akan berjalan tanpa arah yang jelas. Yang kedua yaitu sumber inspirasi. Pemimpin berfungsi sebagai panutan dengan memberikan teladan melalui tindakan, integritas, dan dedikasi mereka kepada organisasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa pemimpin itu merupakan teladan bagi anggota timnya, baik dari sikap disiplin, kejujuran, tanggung jawab, bahkan cara dia berkomitmen dalam kerja. Karena setiap tindakan pemimpin akan ditiru oleh anggota tim, sehingga perilaku positif pemimpin sangat berpengaruh pada budaya kerja tim. Selanjutnya yaitu pengelolaan perubahan. Pemimpin memegang tanggung jawab besar dalam membantu organisasi beradaptasi dengan dinamika perubahan pasar dan persaingan. Nah, dalam dunia bisnis, perubahan pasar dan persaingan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemimpin berperan untuk bisa menyesuaikan strategi bisnis, membantu tim menghadapi perubahan, bahkan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Karena pemimpin yang adaptif membantu organisasi bertahan dan berkembang. Dan yang terakhir yaitu visi yang jelas. Pemimpin menetapkan arah strategi untuk organisasi, pastikan tujuan yang dirancang relevan, dan meyakinkan semua anggota tim untuk bergerak menuju visi tersebut. Nah, karena di sini visi merupakan gambaran masa depan organisasi, sehingga pemimpin di sini diharuskan untuk bisa menentukan arah jangka panjang dari organisasi, mengomunikasikan visi dengan jelas, serta meyakinkan tim untuk bergerak menuju tujuan bersama. Selanjutnya yaitu tantangan dalam kepemimpinan. Adapun tantangan yaitu penyelesaian konflik. Nah, di sini tantangan pertama itu penyelesaian konflik. Nah, dikarenakan konflik bisa terjadi atau muncul dari berbagai arah, salah satunya itu dari perbedaan pendapat antara tim.
perbedaan kepentingan, atau bahkan masalah komunikasi. Nah, oleh karena itu, pemimpin harus bisa menjadi penengah yang adil agar konflik tidak merusak kerja tim. Yang kedua itu pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin, pasti akan sering dihadapi pada keputusan sulit, terutama pada saat resiko tinggi, dalam keadaan kondisi krisis, atau bahkan ketika data tidak lengkap. Nah, disinilah diperlukannya kemampuan seorang pemimpin untuk bisa memiliki kemampuan menganalisis dan mengendalikan emosi agar keputusan yang diambil tepat dan masalah dapat terselesaikan secara bijaksana. Yang ketiga itu menjaga moral. Di sini juga tantangan yang akan dihadapi pemimpin itu menjaga moral anggota tim. Nah, di mana disinilah diperlukan peran pemimpin untuk bisa tetap menjaga semangat baik semangat dan motivasi tim agar tetap produktif. Nah, salah satunya itu dengan cara membuat acara kecil-kecilan atau membuat reuni kecil-kecilan yang bisa menyambung tali silaturahmi, bahkan membentuk rasa kekeluargaan dan empati antara sesama tim agar moral dan mental mereka dalam bekerja itu tetap terjaga dan rasa saling ketergantungan ataupun kekeluargaan itu tercipta. Karena seperti yang kita tahu, dalam dunia kerja setiap anggota tim pasti mendapatkan tekanan atau kesulitannya masing-masing, sehingga diperlukannya sedikit hiburan untuk bisa menjaga moralitas mereka tetap stabil dan bisa membantu untuk kinerja mereka lebih aktif dan setiap tugas yang diberikan pun cepat selesai. Yang keenam yaitu manajemen keberagaman. Nah, dikarenakan di setiap organisasi perusahaan itu pasti akan merekrut karyawan atau anggota tim itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Tentu hal itu akan sangat berdampak pada saat proses bekerja. Nah, karena dikarenakan tim terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, baik budaya, pendidikan, serta cara berpikir, pemimpin harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, sehingga rasa saling menghargai sesama tim dapat terjalin, dan lingkungan kerja pun menjadi harmonis. Adapun dampak kepemimpinan terhadap keberhasilan organisasi. Yang pertama itu pertumbuhan organisasi. Kepemimpinan yang efektif menciptakan strategi yang matang dan terarah untuk pertumbuhan jangka panjang, sehingga meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Nah, karena kepemimpinan yang efektif, sehingga terciptanya lah strategi matang yang terarah yang bisa memberikan potensi pertumbuhan dan jangka panjang bagi organisasi. Yang ketiga itu budaya perusahaan. Pemimpin memainkan peran penting dalam menetapkan nilai, etika, dan norma yang membentuk budaya organisasi yang produktif dan inklusif. Sehingga setiap aturan atau gaya dari kepemimpinan itu menjadi salah satu acuan bagi keberhasilan organisasi. Yang ketiga yaitu inovasi berkelanjutan. Nah, dengan terus mendorong kreativitas, pemimpin dapat memfasilitasi terciptanya ide-ide yang baru serta membantu organisasi tetap kompetitif dan kondusif karena selalu mendukung inovasi baru, terobosan baru baik yang dia putuskan sendiri maupun dia dapat dari hasil rapat anggota timnya. Sehingga hal ini dapat sangat berdampak bagi keberlanjutan dan keberhasilan organisasi. Yang keempat yaitu loyalitas tim. Kepemimpinan yang kuat memengaruhi retensi tenaga kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif serta menghargai kontribusi dan mendukung perkembangan anggota tim. Nah, jika ingin anggota tim tetap loyal, kita sebagai pemimpin harus bisa selalu menghargai setiap hasil kerja
anggota tim kita sendiri, serta memberikan apresiasi bagi anggota tim yang sekiranya terlihat memberikan kinerja terbaiknya, dan selalu memberikan pengaruh baik atas hasil kerjanya terhadap perkembangan keberhasilan organisasi, sehingga loyalitas tim itu dapat terus terjaga karena tim itu merasa bahwa pemimpinnya ini loyal nih. Oh, dia bisa menghargai bahwa saya sudah bekerja sekeras ini dan dia memberikan saya reward karena saya sudah bekerja sekeras ini. Seperti itu. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor kunci keberhasilan bagi pemimpin bisnis. Komunikasi dan kecerdasan emosional. Nah, salah satu kunci keberhasilan organisasi bisnis itu adalah komunikasi dan kecerdasan emosional, di mana hal ini diperlukannya suatu kemampuan komunikasi yang efektif. Kemampuan komunikasi yang efektif sendiri merupakan kemampuan untuk menyampaikan ide dengan jelas dan mendengarkan masukan dari tim, serta meningkatkan kolaborasi dan mencegah misinterpretasi. Yang kedua adalah pengelolaan emosi, yang dimana seorang pemimpin itu harus bisa menguasai kecerdasan emosional, baik dalam membantu pemimpin memahami emosi sendiri maupun orang lain, serta menciptakan lingkungan kerja yang penuh empati dan dukungan agar kekondusifan dalam bekerja itu pun tercipta. Yang ketiga itu pembangunan kepercayaan, di mana pemimpin yang komunikatif dan memiliki EQ yang tinggi lebih mudah menciptakan hubungan yang tulus dengan tim, sehingga hal itu dapat membantu memperkuat kepercayaan dan rasa hormat tim kepada pimpinannya. Yang keempat yaitu resolusi konflik, di mana kemampuan serta wawasan pemimpin yang luas sangat mempengaruhi keputusan pemimpin dalam menghadapi konflik baik internal maupun eksternal secara bijak, sehingga hal tersebut dapat memastikan solusi yang adil serta menjaga kekondusifan tim. Faktor kunci keberhasilan organisasi bisnis berikutnya yaitu visi strategis, yang dimana karena visi adalah gambaran masa depan organisasi, tentu hal tersebut juga merupakan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari organisasi bisnis. Nah, poin dari visi strategi bisnis sendiri yaitu perencanaan jangka panjang. Dan tentu perencanaan jangka panjang merupakan salah satu hal yang harus sangat dipikirkan oleh seorang pemimpin. Karena pemimpin dengan visi yang jelas harus memiliki kemampuan untuk merancang peta jalan organisasi menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu adaptasi terhadap perubahan, di mana visi yang strategis memungkinkan pemimpin untuk proaktif dalam menghadapi tren pasar dan kondisi bisnis yang dinamis. Yang keempat adalah inovasi, di mana pikiran visioner dapat mendorong kreativitas dalam menemukan peluang baru yang memperluas keberlanjutan dan skalabilitas bisnis. Yang keempat yaitu fokus tujuan, yang dimana strategi yang terarah dapat membantu tim tetap fokus dan bekerja efektif untuk mencapai target organisasi. Selanjutnya, kunci keberhasilan sebagai seorang pemimpin bisnis berikutnya yaitu motivasi tim dan delegasi. Nah, di sini untuk bisa memotivasi tim dan delegasi, tentu seorang pemimpin harus bisa menjadi inspirasi tim. Nah, pemimpin yang mampu memotivasi dengan penghargaan, pengakuan, kerja keras, dan visi bersama mendorong semangat kerja tim. Nah, seorang pemimpin harus bisa menjadi inspirasi tim sendiri, yaitu maksudnya dengan memotivasi tim dengan memberikan reward atau apresiasi melalui
mengapresiasi hasil kerja, pengakuan terhadap kerja keras tim, serta selalu menjalankan visi bersama-sama dengan tim, sehingga anggota tim dapat selalu dilibatkan dalam kerja atau masalah apapun, sehingga pemimpin itu dapat menginspirasi tim untuk terus memberikan kinerja yang terbaik karena selalu dilibatkan dalam kondisi apapun. Oke, yang kedua itu berikutnya adalah pendekatan personal. Itu melibatkan anggota tim sesuai dengan kemampuan individu. Mereka menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam delegasi tugas. Nah, maksudnya adalah sebagai seorang pemimpin, untuk bisa memahami masing-masing anggota timnya, dia harus bisa menilai kemampuan masing-masing anggota timnya, serta harus bisa membagi pekerjaan yang akan diberikan sesuai dengan kemampuan setiap anggota timnya, sehingga tidak adanya gap antara anggota tim. Jadi anggota tim itu merasa rata dan tidak adanya ketimpangan pembagian tugas antara sesama anggota tim. Nah, yang ketiga adalah efisiensi kerja. Delegasi yang efektif memastikan tugas-tugas terdistribusi dengan baik sehingga mencegah kelebihan beban kerja pada satu individu tertentu. Nah, sebagai seorang pemimpin juga harus bisa memastikan efisiensi kerja itu terbagi sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing, sehingga pendistribusian kerja itu tidak mencegah kelebihan beban kerja pada satu individu tertentu. Nah, delegasi yang baik bisa mencegah beban kerja berlebihan serta meningkatkan produktivitas. Nah, jika pekerjaannya terdistribusi dengan baik dan sesuai dengan kemampuan anggota tim masing-masing, tentu setiap anggota tim pasti akan memberikan kinerja yang terbaik, dan hal itu akan memberikan dampak baik pula bagi progres pekerjaan yang diberikan. Yang terakhir yaitu peningkatan kepercayaan diri, yaitu dengan selalu melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang, menciptakan tim yang lebih mandiri. Nah, di sini maksudnya itu adalah pemimpin itu selalu melibatkan anggota timnya dalam segala apapun, baik itu dalam mencari keputusan, mengambil keputusan, atau dalam penyelesaian masalah. Nah, dengan hal ini bisa memicu anggota tim untuk terus mengembangkan dirinya, sehingga kemampuan anggota timnya dalam hal itu semakin meningkat, dan hal ini menjadi hal baik sehingga tugas apapun yang akan diberikan nanti bisa cepat terselesaikan dan lebih terkerja dengan kondusif. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan dan dampaknya pada organisasi publik. Gaya kepemimpinan yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter sendiri merupakan seorang individu yang memiliki kendali penuh dan mutlak atas semua keputusan, kebijakan, dan prosedur dalam suatu kelompok atau organisasi tanpa atau dengan sedikit pun masukan dari anggota lain. Nah, dalam gaya kepemimpinan ini terdapat tiga hal yang yang mencolok dalam gaya kepemimpinan ini. Salah satunya itu kontrol ketat, yang dimana kepemimpinan otoriter menetapkan aturan dan keputusan sendiri tanpa melibatkan tim, yang seringkali meningkatkan efisiensi dalam situasi darurat serta atau lingkungan kerja yang memerlukan kepatuhan ketat. Yang kedua yaitu efisiensi jangka pendek. Nah, karena wewenang dipegang penuh oleh pemimpin, keputusan dapat diambil dengan cepat tanpa debat, cekcok untuk kondisi yang membutuhkan respon segera. Jadi, semua keputusan ada di tangan pemimpin.
Dan setiap resiko yang terjadi semuanya ada di tangan pemimpin. Jadi anggotanya tidak punya peran apapun untuk mengambil keputusan. Mereka hanya ditugaskan untuk menjalankan setiap instruksi yang diberikan oleh pemimpinnya tanpa diperlukannya pendapat ataupun suara dari mereka untuk menyuarakan hal-hal yang diputuskan oleh pemimpin otoriter tersebut. Yang ketiga itu resiko motivasi rendah, di mana kurangnya keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat mengurangi komitmen dan inovasi, terutama dalam situasi kerja yang mendesak. Sehingga hal itu berdampak kepada risiko motivasi rendah terhadap karyawan dan kurangnya produktif serta kepercayaan karyawan kepada pemimpinnya. Gaya kepemimpinan berikutnya yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis sendiri merupakan gaya kepemimpinan yang dikenal juga sebagai gaya kepemimpinan partisipatif, di mana gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang selalu melibatkan anggota timnya di dalam proses pengambilan keputusan ataupun di segala hal yang berkaitan tentang perusahaan. Sehingga gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang paling memberikan dampak positif dari gaya kepemimpinan lainnya. Salah satu hal yang paling menonjol dari gaya kepemimpinan ini yaitu kolaborasi aktif, yang dimana kolaborasi aktif ini menjelaskan tentang pemimpin yang selalu melibatkan timnya dalam pengambilan keputusan, sehingga mendorong diskusi terbuka dan menghargai ide dari berbagai anggota timnya. Nah, yang kedua adalah meningkatkan moral. Meningkatkan moral ini sendiri maksudnya adalah dengan memberikan ruang bagi masukan dan pendapat individu dari setiap anggota tim. Tentu gaya ini akan meningkatkan rasa percaya diri, semangat dalam bekerja, serta keloyalitasan anggota tim terhadap pemimpin serta kinerjanya dalam perusahaan. Yang ketiga adalah proses lambat, di mana gaya kepemimpinan ini tidak hanya memberikan dampak positif, tapi ada sedikit kurangnya dalam gaya kepemimpinan ini, yaitu proses lambat. Yang dimaksud dengan proses lambat di sini yaitu karena melibatkan konsensus atau konsekuensi yang sedikit lebih longgar dari gaya kepemimpinan yang lain. Tentu pengambilan keputusan bisa memakan waktu lebih lama, karena dalam pengambilan keputusan tersebut anggota tim dibebaskan untuk bisa berapresiasi, berkolaborasi, bahkan mengekspresikan dirinya sendiri, sehingga hal tersebut bisa membuat pengambilan keputusan menghabiskan banyak waktu atau bisa menunda beberapa hal hanya untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, suatu kendala bila organisasi menghadapi tenggat waktu yang ketat. Nah, hal tersebut dapat menjadi resiko juga bagi keadaan organisasi apabila saat itu keadaan organisasinya pemimpinnya harus segera mengambil keputusan, sementara anggota tim itu sibuk untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, apa yang dia terima saat bekerja. Tentu hal tersebut akan menghambat proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pemimpinnya. Dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini sangat mirip dengan gaya kepemimpinan demokratis, namun dalam gaya kepemimpinan ini lebih ke menaruh kepercayaan penuh terhadap anggota timnya, bahwa pemimpin itu memberikan kepercayaan penuh bahwa si anggota tim ini mampu untuk bisa menyelesaikan atau bahkan membantunya dalam mengambil keputusan. Nah, adapun hal yang menonjol dalam gaya kepemimpinan ini yaitu peningkatan keterlibatan, yang dimana pemimpin
partisipatif itu mendorong masukan langsung dari anggota sehingga menciptakan rasa kepemilikan terhadap tujuan organisasi, yaitu membangun rasa tanggung jawab bahwa saya sebagai anggota tim nih punya tanggung jawab yang sama seperti seorang pemimpin untuk bisa mengambil keputusan atas apa yang akan terjadi untuk langkah selanjutnya dari organisasi yang saya jalani saat ini. Seperti itu. Yang kedua adalah inovasi meningkat, yaitu melalui pendekatan yang melibatkan banyak perspektif. Gaya ini seringkali menghasilkan ide dan solusi yang lebih kreatif dan beragam. Nah, karena tidak adanya gap antara pimpinan dan bawahan, sehingga seringkali ide-ide yang baik bahkan kreatif itu muncul karena tidak ada rasa canggung, karena tidak takut untuk memberikan pendapat, sehingga para anggota tim itu bisa lebih bebas untuk berpikir dan memberikan ide-ide dan masukan-masukan yang sangat baik untuk keberlangsungan organisasi. Yang ketiga yaitu produktivitas tim, yang dimana dengan bekerja sama dan saling mendukung, anggota tim cenderung termotivasi untuk mencapai kinerja optimal sehingga hasil organisasi menjadi lebih efektif. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena mereka merasa sudah dekat, mereka merasa tidak canggung, jadi produktivitas tim itu semakin meningkat karena tidak ada rasa takut untuk kebebasan berpikir atau mengekspresikan diri, sehingga hal-hal yang nyaman atau sesuai keinginan dari anggota tim dan tanpa merendahkan atau tidak menghargai pemimpin, mereka bisa memberikan masukan-masukan yang produktif dan hal tersebut tentu sangat berdampak baik bagi organisasi. Nah, poin yang keempat yaitu kepemimpinan perempuan dalam bisnis dan masyarakat. Pemimpin perempuan seringkali dianggap kurang kompeten dalam mengemban jabatannya sebagai pemimpin. Namun, salah satu kelebihan dari seorang pemimpin perempuan yaitu karakteristik pemimpin perempuan itu sendiri. Salah satunya yaitu empati. Pemimpin perempuan itu memiliki rasa empati yang sangat cenderung menunjuk kepada rasa empati yang tinggi, yaitu dengan cara memahami kebutuhan individu serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Karena seorang perempuan itu adalah salah satu makhluk perasa, jadi dia sangat detail, selalu memperhatikan lingkungannya, sehingga dia akan cepat paham apa sekiranya yang dibutuhkan oleh anggota timnya. Jadi karakteristik seorang pemimpin perempuan itu sangat unggul di rasa empatinya, karena dia cepat merasa kasihan dan perasa. Dan yang kedua itu ketahanan. Wanita dalam mengemban tugas sebagai pemimpin sering menunjukkan kemampuan untuk bangkit dari tantangan, beradaptasi dengan perubahan dan terus maju dalam situasi sulit. Nah, hal ini dikarenakan perempuan itu selalu bisa mencari jalan keluar dan selalu meyakinkan dirinya untuk bangkit dalam situasi apapun. Entah karena apa, tapi seorang perempuan itu selalu bisa memotivasi dirinya untuk selalu bangkit. Karena dia tidak mau terus terpuruk dalam keadaan yang dia rasa itu merugikan bagi dirinya. Dia akan selalu mencari solusi supaya dia keluar dari keadaan tersebut dan menciptakan hal-hal baru lagi. Terutama saat dia merasa sakit atau kecewa terhadap seorang. Itu justru bukan akan membuat dia merasa jatuh, tapi itu akan memotivasi dirinya sebagai seorang wanita untuk terus berkembang, bahkan mencari solusi agar dia keluar dari zona rasa sakit tersebut. Yang ketiga adalah multitasking, di mana kemampuan untuk menangani banyak tugas secara simultan, baik profesional maupun pribadi. Ada salah satu ciri khas pemimpin perempuan yang aktif. Hal ini dikarenakan karena perempuan dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dalam sekaligus. Ya, bahkan di saat dia sedang mengalami rasa sakit
atau apapun, dia masih bisa tetap melakukan pekerjaan. Itulah multitasking perempuan. Karena kecenderungan perempuan itu lebih teliti, lebih paham akan tugas, serta eh, lebih memahami alur kerjanya. Karena Tuhan juga menciptakan seorang wanita itu untuk bisa tahan rasa sakit. Bahkan di saat dia sedang menstruasi pun, dia bisa tahan untuk tetap melakukan pekerjaan. Berbeda dengan laki-laki yang apabila dia merasakan sedikit saja sakit, itu sudah akan sangat terasa sangat berlebihan di tubuhnya. Sedangkan untuk perempuan sendiri, dia bisa tetap melakukan pekerjaannya walaupun dalam kondisi apapun, kecuali dalam kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan. Itulah salah satu kelebihan dari pemimpin wanita. Keunggulan pemimpin perempuan yaitu inklusivitas, yang dimana pemimpin perempuan dikenal mendorong lingkungan kerja yang menghormati keberagaman dan menyampaikan rasa inklusif dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pemimpin perempuan itu sangat perasa dan punya empati yang tinggi. Nah, karena dia bisa menganalisis lingkungannya secara menyeluruh bahkan secara detail, dia bisa mendorong eh, lingkungan kerjanya untuk lebih produktif, sehingga anggota timnya itu akan merasa dihargai serta akan terciptanya rasa hormat, karena perempuan itu tidak pernah melihat bahkan tidak pernah membeda-bedakan ras, agama, dan budaya apapun. Karena dia adalah salah satu makhluk perasa. Dia akan lebih, walaupun dia akan lebih mengutamakan perasaan, tapi dia akan tetap bekerja secara profesional karena dia memegang peran sebagai seorang pemimpin. Sehingga rasa hormat atas keberagaman yang dia hargai itu akan menyampaikan rasa inklusi dalam pengambilan keputusan. Kecerdasan emosional. Wanita sering memiliki kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi mereka sendiri serta orang lain yang mendorong interaksi tim yang harmonis. Nah, terkadang wanita itu mengalami yang namanya masa prahormon. Nah, di sini kecerdasan emosional wanita sebagai seorang pemimpin itu diuji. Nah, walaupun mereka sedang mengalami keadaan tersebut, mereka tetap bisa mengontrol emosinya untuk tetap menjaga profesionalitasnya dalam bekerja. Seperti yang dijelaskan tadi, wanita itu multitasking. Jadi, walaupun dalam keadaan apapun, dia bisa untuk menjaga emosinya untuk tetap stabil. Karena hal tersebut adalah kunci untuk mendorong interaksi tim yang lebih harmonis agar tetap terjaga kestabilan kerja dan kekondusifan anggota timnya, agar dia juga tidak terlihat semena-mena dalam memimpin. Yang ketiga adalah kolaborasi. Perempuan dalam memimpin sering memproteskan kolaborasi, membangun hubungan antar tim, dan mendorong solusi berdasarkan kerjasama. Kebanyakan pemimpin perempuan itu lebih mengutamakan gaya kepemimpinan demokratis, sehingga anggota tim itu bebas untuk bisa mengapresiasikan dirinya, sehingga kolaborasi antar sama tim itu bisa cepat tercipta, dan kerjasama antara tim itu bisa mendorong produktivitas yang lebih baik. Itulah keunggulan dari pemimpin perempuan. Bisa membangun kolaborasi antar sama tim. Adapun tantangan yang dihadapi oleh pemimpin wanita yaitu prasangka gender. Pemimpin perempuan kerap menghadapi diskriminasi berbasis gender yang mendapat pengaruh peluang promosi dan pengangkatan atas sekalian mereka. Nah, ini salah satu tantangan ya bagi pemimpin perempuan, di mana seringkali karena perspektif yang umum terjadi itu
yang umum diketahui oleh masyarakat ataupun di kalangan tertentu itu, yang menjadi pemimpin adalah laki-laki, terkadang diskriminasi berbasis gender itu sering terjadi dalam perusahaan. Sehingga terkadang wanita yang punya potensi itu terhalang untuk bisa dipromosikan karena diremehkan atau kemampuannya itu diremehkan karena dia perempuan. Karena perspektif itu tadi, perspektif yang sering terjadi itu bahwa orang yang bisa memimpin itu hanya laki-laki, sementara perempuan itu hanya bisa dipimpin, seperti itu. Itu yang sering menjadi salah satu tantangan bagi perempuan, baik dalam lingkungan kerja maupun lingkungan sosial. Yang kedua adalah stereotip, itu bias sosial yang melekat seringkali menciptakan ekspektasi tidak realistis terhadap perempuan, dan dari cara mereka berbicara hingga gaya kepemimpinan. Nah, karena perspektif dalam sosial itu bahwa perempuan ini lemah lah, dia ini tidak bisa tahan dalam bekerja lah, dia itu perasa, dia itu lemah, atau dia itu kemampuannya kurang, sering sekali apa ya, sebelum seorang perempuan itu dipilih dari pemimpin, mereka sudah diekspektasikan hal-hal yang sebenarnya tidak akan mereka lakukan, bahkan kemampuan mereka itu lebih dari ekspektasi yang mereka pikirkan gitu. Tapi sebelum mereka dipilih, mereka sudah diekspektasikan bahwa ini pemimpin lemah nih, pasti dia bakalan gini nih nanti pas jadi pemimpin. Nah, hal itu juga menjadi penghambat bagi keberhasilan seorang pemimpin perempuan dijadikan sebagai pemimpin, dan itu menjadi salah satu tantangan perempuan dalam dalam meningkatkan jenjang karirnya. Yang ketiga itu kurangnya representasi, yaitu kesulitan dalam mendapatkan akses ke posisi dan jalan bisnis yang tepat. Akibatnya ketimpangan sistem sering menjadi tantangan bagi wanita. Ya, ini juga salah satu tantangan bagi wanita, kurangnya kesulitan dalam mendapatkan akses ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, seringkali wanita itu dianggap kemampuannya kurang, perspektif yang bilang perempuan itu hanya bisa dipimpin dan tidak boleh jadi pemimpin. Kadang akses bagi perempuan untuk bisa meningkatkan karir itu menjadi kurang karena kurangnya kepercayaan, karena kurangnya percayaan sosial, karena perspektif tadi. Itulah yang menjadi tantangan perempuan, sehingga terkadang hal ini sangat disayangkan, padahal perempuan itu tidak hanya diprioritaskan untuk menjadi seorang istri ataupun diprioritaskan untuk menjadi seorang ibu saja, tidak. Perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin, bahkan dia lebih tahan dan lebih cakap teliti daripada pemimpin laki-laki. Tapi karena perspektif sosial yang sudah ada seperti itu, jadi itulah tantangan utama, dan kita sebagai seorang perempuan harus bisa membuktikan bahwa kita bisa lebih dari apa yang mereka ekspektasikan. Pembahasan berikutnya yaitu usulan kebijakan sebagai pemimpin nasional. Nah, berat nih. Sejujurnya saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin di negeri ini ya. Tapi seandainya saya akan menjadi pemimpin, salah satu langkah yang paling utama yang akan saya ambil itu adalah langkah-langkah anti korupsi. Yang dimana kebijakan yang akan saya ambil dalam langkah-langkah anti korupsi salah satunya adalah transparansi pemerintah, dimana menerapkan sistem digital untuk pengelolaan keuangan negara dan proses pengadaan barang atau jasa guna minimalkan potensi korupsi. Nah, hal ini sangat saya dukung karena dengan hal ini terkadang dengan hal ini meminimalisir korupsi dengan memanfaatkan teknologi itu sangat-sangat dibutuhkan di negara ini. Nah, yang kedua adalah pelaporan publik, yaitu membuka akses masyarakat terhadap laporan tahunan dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ini juga nih mengadakan akses masyarakat supaya bebas nih mengekspresikan dirinya
atas keluhan yang terjadi di negara ini, biar masyarakat, pemerintah itu paham apa sih yang kita keluhkan sebagai masyarakat gitu loh. Yang ketiga adalah edukasi anti korupsi. Nah, menanamkan nilai etika dan integritas melalui kurikulum pendidikan formal serta kampanye kesadaran publik. Nah, ini sebenarnya sudah diterapkan dalam kurikulum pendidikan, terutama pada pendidikan SMA ya, SMP SMA kalau tidak salah itu. Tetapi kembali lagi, korupsi itu terjadi atas kesadaran diri kita sendiri gitu ya. Walaupun ditanamkan nilai baik apapun, jika memang di dirinya itu, di diri seorang itu sudah tertanam jiwa maling atau korupsi, tidak akan pernah jerah, tidak akan pernah hilang kecuali dia mau mengubah dirinya sendiri. Nah, yang keempat, pengawasan independen. Itu menguatkan lembaga pengawas korupsi dengan menambah kewenangan menjadi kawasan dari dan politik. Nah, ini ya, itu dengan menambah kewenangan yang dimiliki, membuat peraturan baru lah ini. Buat peraturan baru agar para lembaga yang ditugaskan untuk memberantas korupsi itu bisa mengatasi oknum-oknum yang korupsi dengan lebih maksimal, sehingga korupsi di negara kita itu cepat teratasi. Saya pengennya sih saya berlakukan hukuman mati untuk korupsi ini biar mereka jerah, tapi karena kita negara mayoritas Islam ya sudah. Karena kita negara mayoritas yang memegang Bhinneka Tunggal Ika, mungkin rasa kemanusiaan yang tinggi ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika rasa kemanusiaan yang tinggi, kayaknya nggak dibunuh-bunuh atau korupsi, jadi makin enak dia makan beras rakyat ya kan. Oke, selanjutnya itu reformasi pendidikan, dimana saya berencana untuk mengakses rata, yaitu membuka lebih banyak fasilitas pendidikan di wilayah terpencil dan menyediakan beasiswa bagi kelompok kurang mampu untuk keberlanjutan studi. Nah, ya ini salah satu itu membuka lebih banyak fasilitas pendidikan wilayah terpencil. Salah satunya nih di wilayah Papua masih banyak anak-anak di wilayah-wilayah terpencil yang masih sulit untuk mengakses pendidikan. Padahal pendidikan di negara kita ini gratis loh. Dan mereka juga punya hak untuk dapat pendidikan yang sama seperti kita yang hidup di daerah pesisir ataupun kota. Nah, ini yang saya rencanakan saya menjadi pemimpin. Kita menyediakan beasiswa bagi kelompok kurang mampu untuk keberlanjutan studi. Nah, ini sudah kan udah ada nih, pemerintah udah mengadakan KIP. Salah satunya ya penerima KIP nih. Nah, yang kedua adalah kualitas pengajar, yaitu meningkatkan pelatihan dan kesejahteraan guru agar mampu memberikan pendidikan yang level kreatif dan inspiratif. Nah, ini juga sudah ada nih di pemerintah, dilakukan nih pelatihan guru. Sekarang kan sering ada seminar-seminar guru lewat internet kan. Nih bagi guru-guru yang mau nih sila ikutin aja nih, banyak kok pelatihan guru itu kan, biar tenaga pengajar di Indonesia ini semakin berkualitas, serta pendidikan yang diberikan kepada generasi-generasi kita juga berkualitas, biar mereka itu semakin produktif di masa depan nanti, biar mereka itu nggak ngangong-ngangong. Oke, yang ketiga, kurikulum adaptif, yaitu merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 seperti teknologi digital, pikiran kritis, dan soft skill. Nah, salah satunya masih pendidikan yang ingin saya kembangkan juga itu dengan cara merancang kurikulum yang berbasisnya teknologi. Nah, semakin berkembangnya zaman nih kan ya. Bahkan sekarang pun nih kita udah nggak nulis pakai buku, bahkan jarang kita nulis pakai pulpen, pakai buku. Kebanyakan serba internet kan. Nah, jadi di setiap sekolah itu harus bisa menerapkan hal ini juga. Sudah mulai sih, tapi kayaknya bertahap ya. Nah, ini harus bisa diterapkan agar anak-anak yang sekolah itu tidak hanya mengetahui bahwa kita belajar itu lewat buku doang. Kita belajar itu nulis pakai buku doang gitu kan, tapi juga bisa loh kita memanfaatkan internet buat belajar, sedang untuk membentuk pola pikir mereka yang kritis, lebih kritis gitu.
gitu. Serta juga membentuk soft skill yang sekiranya akan bermanfaat bagi mereka di masa depan, terutama dalam menghadapi dunia kerja. Yang keempat adalah literasi digital, yaitu meluncurkan program literasi teknologi dengan memberikan pelatihan pada siswa agar siap menghadapi tantangan di era globalisasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, soft skill, terutama dalam menguasai kemampuan digitalisasi itu sangat diperlukan, terutama pada zaman saat ini. Karena semakin berkembangnya zaman, perkembangan teknologi itu akan semakin berkembang. Dan tentu hal itu harus diberlakukan juga untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Biar mereka itu tidak dikenal kudet. Mereka itu paham bahwa semakin berkembangnya teknologi, maka perkembangan belajar juga akan semakin berkembang, dan tentu hal itu akan berdampak baik juga bagi masa depan generasi kita yang akan datang nanti. Yang ketiga, salah satu itu mengatasi ketidaksetaraan sosial. Mana yang di sini itu kebijakan pertama itu kebijakan redistributif, yaitu meningkatkan pajak progresif untuk kelompok berpenghasilan tinggi dan menggunakannya untuk mendanai program kesejahteraan bagi masyarakat rentan. Ini salah satunya itu dengan memberikan pajak yang cukup progresif sesuai dengan penghasilan, terutama bagi orang yang berpenghasilan tinggi. Itu diberikan pajak sesuai penghasilan mereka. Dan dari pajak tersebut akan kita kelola untuk memberikan program bantuan kesejahteraan bagi masyarakat yang dikerasa kurang mampu, terutama bagi kaum lansia ataupun anak yatim. Yang kedua yaitu peluang ekonomi, yaitu mendukung usaha kecil dan menengah atau UMKM dengan memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang adil. Dan nah, sering dilakukan di ibu PKK nih, yaitu dengan cara melakukan kegiatan pelatihan yang berupa pelatihan bersertifikasi serta memberikan modal nih untuk para ibu-ibu yang ingin bangun usaha biar pengangguran di negara kita ini agak sedikit berkurang karena mereka sudah mempunyai mata pencaharian sendiri dengan mengikuti pelatihan, dapat sertifikat, serta dapat modal untuk buka usaha. Yang ketiga adalah perumahan terjangkau. Itu mengembangkan proyek perumahan rakyat dengan harga terjangkau untuk mengurangi tingkat tunawisma di daerah perkotaan. Nah, ini juga nih salah satu yang paling penting nih, karena kebanyakannya warga masyarakat Indonesia itu tidak tepat sasaran nih untuk dapat bantuan. Terkadang mereka hidup tidak layak, bahkan rumah pun nggak punya gitu kan ya. Nah, ini sangat bisa menjadi bantuan terutama nih bagi muda-mudi yang mau nikah tapi nggak punya rumah, kendala terpaksa ada hidup nggak produktif gitu kan ya, hidupnya cuma untuk menuhin hidup aja, nggak ada perkembangan. Dan cocok banget nih tetusan perumahan terjangkau seperti ini tuh sangat cocok untuk kaum yang kiranya sangat ingin punya rumah tapi nggak punya rumah kan. Nah, makanya saya cetuskan ide yang kayak gini. Temennya saya nih pengen banget punya rumah sendiri. Oke, jadi curhat dah kan. Partisipasi inklusif, yaitu memberdayakan perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas melalui program pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan peran mereka dalam dunia tenaga kerja. Nah, tidak hanya kita yang normal yang berhak punya kesempatan untuk berkreasi atau berkolaborasi, tapi banyak sekali perempuan terlantar, penyandang disabilitas, dan minoritas yang juga membutuhkan uluran tangan kita. Sehingga kita sebagai pemerintah harus melek nih, harus bisa melihat bahwa mereka juga butuh peluang untuk diberikan sedikit panggung ekspresikan diri gitu. Jadi kita rencana saya ingin mengadakan program pelatihan untuk orang-orang disabilitas, terutama perempuan ataupun lansia, yang dengan dalam rangka untuk meningkatkan peran mereka dalam dunia tenaga kerja dan juga memberikan mereka peluang untuk mencari
untuk memberikan mereka peluang juga untuk bisa mencari mereka mata pencarian untuk hidup mandiri seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah kepemimpinan yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi dan bangsa. Sehingga pemimpin harus memiliki visi, empati, integritas, serta kemampuan beradaptasi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat juga bagi orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.